Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dari kitab 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai dengan ayat 27. Beginilah isi firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskan menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir? Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, minggu kita hari ini bernama Minggu Rokati, yang berarti berdoa, martangia. Tentu kita sudah mengetahui definisi dari doa, yang merupakan komunikasi iman orang percaya kepada Allah. Doa itu merupakan nafas kehidupan kita. Jika makhluk atau manusia tidak bernafas,
maka hakikatnya dia sudah mati. Demikian pula dengan orang percaya, orang Kristen. Bila dia tidak lagi menaikkan doa kepada Allah, tentu hakikatnya rohaninya sudah mati. Ada banyak sekali jenis-jenis doa. Ada doa pengakuan dosa, ada doa permohonan, penyerahan diri kepada Allah, dan juga ada doa ucapan syukur. Dalam nas kita pada saat ini merupakan doa ucapan syukur Raja Daud atas janji setia dan pemeliharaan Allah bagi hidupnya dan juga keluarganya. Bapak Ibu, bagaimana Daud sampai kepada doa ucapan syukurnya dalam nas kita pada saat ini? Tentu kita bisa membaca dari pasal yang sebelumnya, bagaimana di sana dia bergumul bahwasanya ketika itu Daud sudah tinggal di rumah atau istananya, sementara tabut perjanjian Allah masih berada di bawah tenda-tenda atau kemah. Oleh karena itu dia berencana hendak mendirikan bait suci bagi Allah. Dan rencananya ini disampaikan kepada Nabi Nathan. Lalu Allah berfirman dalam penglihatan kepada Nathan. Di sana Allah berbicara kepada Nathan, menyampaikan janji Allah bagi Daud. Ada dua, bisa kita baca di pasal yang sebelumnya, pasal 17 ayat 11 hingga 14. Yang pertama, Allah akan membangkitkan keturunan bagi Daud. Dan yang kedua, Allah akan menetapkan bahwa anak Daudlah yang akan mendirikan bait suci bagi Allah, dan Allah akan mengokohkan tahtanya. Artinya bukan Daud yang mendirikan bait suci itu, tetapi anaknya, yaitu Raja Salomo. Saudara-saudara, demikianlah isi janji Tuhan bagi Daud yang disampaikan oleh Nabi Nathan. Untuk itu Daud masuk ke dalam kemah dan berdoa kepada Tuhan, menaikkan doa ucapan syukurnya kepada Allah. Dan itulah yang menjadi nas kita pada saat ini. Daud berdoa, menyampaikan ucapan syukur kepada Allah. Apa yang bisa kita lihat dari doa ucapan syukur Daud ini? Ada dua hal. Yang pertama adalah mengingat dan merenungkan segala kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Mengingat dan merenungkan segala kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Sangat-sangat jelas tadi kita melihat di ayat yang ke-16 bagaimana di sana Daud berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluarga, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Daud mau mengingat dan merenungkan segala kasih dan perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Kita tahu Daud awalnya adalah seorang penggembala kambing domba, namun dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi raja, memimpin bangsa Israel. Dalam hal ini kita diajarkan untuk melihat siapa diri kita. Ketika kita berdoa, kita harus mengenal siapa sesungguhnya kita di hadapan Tuhan. Di sana kita melihat bahwasanya kita adalah makhluk ciptaan Tuhan.
kita tergantung kepada Tuhan, karena Dialah pemilik kehidupan kita. Oleh karena itu, tidak ada orang yang bisa untuk menyombongkan dirinya. Tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan dirinya di hadapan manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Apalagi dalam pergumulan kita saat ini, bahwasanya seluruh dunia sedang dilanda oleh wabah virus corona. Kita bisa melihat bahwasanya dengan adanya wabah ini, kita manusia begitu lemah, begitu rapuh, ada banyak sekali yang menjadi korban. Dan bahkan sampai pada saat ini, belum juga ditemukan vaksin untuk mengatasi hal tersebut. Namun kita mau tetap menaikkan doa kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah yang dapat menolong kehidupan kita manusia. Dan yang kedua adalah, apa yang bisa kita pelajari dari doa ucapan syukur Daud ini, yaitu kita mengimani janji kasih setia Allah dalam hidup kita. Sebagaimana Daud percaya dan mengimani janji pemeliharaan Allah baginya dan bagi seluruh keturunannya, demikian juga dengan kita. Mari kita tetap mengimani dan percaya sepenuhnya kepada janji setia Allah. Kita yakin bahwasanya janji Allah kepada Daud dan juga kepada bangsa Israel itu tertuju dan digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya adalah bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan daripada janji Allah. Karena Yesus Kristus itu adalah anak Daud. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita berdoa kepada Allah Bapa di dalam dan melalui anaknya Yesus Kristus. Kita berdoa dengan perantaraan Yesus Kristus, juru selamat kita. Itu artinya dengan senantiasa mengimani dan percaya akan janji Allah bagi kita, maka kita akan menerima kekuatan yang baru, semangat dan juga pengharapan yang daripada Allah. Sehingga setiap orang Kristen, orang percaya yang berdoa kepada Allah di dalam Yesus Kristus, memiliki semangat, kekuatan, dan pengharapan yang baru di dalam Kristus, sehingga dia bisa melewati setiap pergumulannya. Terlebih dalam masa-masa sulit oleh karena wabah virus corona itu, orang Kristen jangan sampai menyerah, jangan sampai putus asa, tetapi harus tetap teguh di dalam doanya kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian kita juga diajarkan bahwa kita bukan lagi berdoa sama seperti orang-orang yang belum percaya, yaitu berdoa kepada batu-batu besar, berdoa kepada pohon-pohon yang besar, kepada sungai, tetapi kita mau berdoa kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus juru selamat kita. Pada tanggal 31 Maret 2020 yang lampau, kita sudah menaikkan juga doa bersama sebagai seruan daripada pimpinan AKBP Opui Eporus, Pendeta Dr. Darwin Lumantobing, menghimbau kita untuk menaikkan doa secara khusus untuk kesembuhan bagi dunia ini yang sedang dilanda oleh wabah virus corona. Kita sudah berdoa dan sampai saat ini juga kita
tertuju pada satu pokok doa untuk kepulihan seluruh bangsa, kepulihan seluruh dunia ini atas wabah yang sedang melanda kita. Kita yakin bahwa Tuhan akan mendengarkan, akan menjawab, dan akan mengabulkan doa kita. Namun kita juga ingat bahwasanya kita juga harus aktif bekerja, berbuat, dan bertindak sebagaimana anjuran daripada pemerintah untuk melakukan physical atau social distancing, sehingga kita dapat memutus rantai penyebaran virus tersebut. Sama seperti yang dikatakan oleh Martin Luther, ora et labora, berdoa dan bekerja, berdoa dan bertindak. Kita sudah menaikkan doa kepada Allah, dan kita juga diminta untuk melakukan tindakan aksi untuk memutus rantai daripada virus tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang terakhir tadi kita bisa membaca, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Jika kita boleh menggunakan kalimat doa ini, kita akan berkata, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga kami, saudara-saudari kami, bangsa kami, dan juga gereja-Mu, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Itulah doa kita pada saat ini, doa orang Kristen dan seluruh orang percaya, agar Allah menurunkan berkat-Nya kepada kita, memberkati bangsa kita, negara kita, dan juga bumi ini, agar berakhir, yaitu wabah virus corona. Kita harus tetap berdoa kepada Allah, dan kita yakin bahwa Allah akan mendengarkan doa-doa kita, dan Allah akan menjawab setiap pergumulan umat-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita tetap percaya akan janji Allah kepada kita. Allah sudah menggenapi janji-Nya, janji yang Allah berikan kepada Daud, dan itu sudah dan akan digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita percaya dan kita yakin Tuhan akan beserta kita. Tuhan akan memelihara kehidupan kita, karena Dialah Allah pemilik kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh menyapa kami pada minggu hari ini. Ajarkan kami ya Tuhan untuk tetap menaikkan doa kami kepada-Mu Tuhan. Ajarkan kami juga untuk tetap percaya dan mengimani janji kasih setia Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kehidupan warga jemaat-Mu. Berkatilah mereka, jika ada mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Berikan mereka kekuatan yang baru, semangat yang baru daripada Tuhan. Terlebih kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang bekerja sebagai tenaga medis dalam menghadapi wabah virus corona saat ini. Tuhanlah yang menguatkan mereka. Tuhanlah yang memberikan kesehatan dan kekuatan yang baru bagi mereka, agar mereka dapat memberikan yang terbaik bagi setiap korban daripada virus tersebut. Demikian pula Tuhan, kami mendoakan bagi pemerintah kami, berikanlah mereka hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga mereka boleh memberikan kebijakan-kebijakan yang seturut dengan kehendak-Mu, menolong orang yang lemah, terlebih mereka yang terkena dampak daripada virus corona tersebut. Tuhan, kami mau bersandar hanya kepada-Mu, karena Engkaulah Allah pemilik kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, berkati seluruh orang percaya di seluruh dunia ini, berkati umat-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami dalam nama anak-Mu
Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.